Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin dengan NIM 0533602236. Kali ini saya akan melakukan praktikum untuk tugas 3, yaitu transaksi pada database. Nah, transaksi pada database adalah sekumpulan perintah yang dijalankan sebagai satu kesatuan logis yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengolahan data pada database itu berjalan aman, konsisten, dan juga dapat diandalkan. Nah, transaksi ini tuh sangat penting, terutama pada sektor perbankan, manajemen stok, atau dalam sistem pemesanan, yang dimana keakuratan data dan juga integritas datanya itu harus benar-benar dijaga. Nah, agar transaksi pada database ini bisa berjalan dengan baik, maka harus memenuhi prinsip-prinsip yang dikenal dengan singkatan ACID, atau E-nya itu atau atomicity, atau transaksi harus dijalankan secara utuh. Jika satu bagian gagal, maka seluruh transaksi tersebut juga gagal atau dibatalkan. Nah, C-nya itu atau C-nya itu adalah konsistensi, yang mana itu adalah transaksi harus menjaga integritas dan kebenaran data. Yang ketiga itu I atau isolation, yang mana adalah transaksi tidak boleh saling mengganggu ketika dijalankan secara bersamaan. Yang terakhir itu D atau durability, yang mana itu adalah hasil transaksi yang berhasil harus disimpan secara permanen meskipun terjadi gangguan pada sistem. Misalkan seperti adanya kasus mati lampu atau listrik padam. Nah, transaksi pada database itu ada 4 perintah penting, yaitu pertama ada commit, yang kedua rollback, yang ketiga checkpoint, dan yang keempat itu trigger. Nah, untuk berikutnya, pertama-tama saya akan membuka control panel SMPP. Untuk pertama-tama jangan lupa dinyalakan APC dan MySQL-nya. Selanjutnya buka localhost/phpMyAdmin dan gunakan database rumah sakit. Pada buku itu dijelaskan bahwa untuk melakukan transaksi pada database SQL ini harus mendukung salah satu storage engine, yaitu pertama InnoDB dan kedua itu BDB atau BerkeleyDB. Nah, selanjutnya kita klik fitur routines di sini dan create new routines. Pada buku juga dijelaskan kalau dalam penulisan perintah transaksi ini bisa diawali dengan perintah begin dan diakhiri dengan perintah end. Pertama itu ada perintah commit. Perintah commit itu bisa diibaratkan seperti tombol save pada database, yang mana artinya adalah semua perubahan data yang dilakukan akan disimpan secara permanen dan nantinya tidak akan hilang meskipun terjadi gangguan seperti mati listrik. Pada contoh kasus nyatanya adalah saat seseorang memindahkan uang dari rekening A ke rekening B, maka setelah sistem memastikan proses berjalan dengan sukses, maka perintah commit itu akan berjalan untuk menyimpan transaksi agar benar-benar tersimpan pada database. Nah, pertama itu kita akan membuat rutin transaksi 1. Untuk kodenya akan saya ketikkan sebentar. Berikut untuk kode transaksi pertama,
Langsung saja kita klik go. Nah, sudah berhasil membuat transaksi 1 dan kita coba panggil ya pada halaman database ini dengan klik call dan kita panggil nama transaksi 1. Kita klik go dan berhasil kita memanggil transaksi 1 dan di sini tampilannya sudah berhasil ditambahkan data yang tadi kita inputkan, namun di sini karena tadi kita mengetikkan perintahnya tanpa menggunakan perintah commit, maka data dengan ID pasien 6 ini tidak akan masuk ke dalam tabel pasien. Kita langsung cek saja ya di sini, dan benar tidak masuk data dengan ID pasien 6 tadi. Selanjutnya kita akan membuat transaksi 2. Nah, untuk kodenya kurang lebih sama seperti sebelumnya, hanya saja kita tambahkan perintah commit. Nah, sudah berhasil untuk membuat transaksi kedua. Selanjutnya kita coba call lagi ya si transaksi kedua ini. Nah, berhasil untuk call transaksi kedua ini, dan data dengan ID pasien 6 ini juga ada ya, berhasil kita insert, dan seharusnya data dengan ID pasien 6 ini akan masuk ke dalam tabel pasien karena kita membuat transaksi 2 ini di dalamnya ada perintah commit. Nah, dan benar ID pasien 6 ini berhasil masuk ke dalam tabel pasien. Untuk selanjutnya yaitu perintah rollback. Perintah rollback itu ibaratnya seperti tombol undo pada database ini, yang mana jika dilakukan sebuah perubahan data yang belum disimpan atau belum dikomit, maka bisa dibatalkan dan dikembalikan datanya seperti semula. Contohnya saat seseorang memindahkan uang dan tiba-tiba sistemnya error pada saat pemindahan uang tersebut, maka sistem akan menjalankan rollback sehingga proses yang gagal tadi tidak akan merusak data sebelumnya dan uangnya juga tidak akan benar-benar berpindah. Nah, si perintah rollback ini akan menjaga agar data tetap aman dan utuh seperti semula. Kita langsung saja untuk membuat perintah rollback. Kita di sini akan memberi nama dengan transaksi 3. Untuk kodenya kurang lebih seperti ini. Kita akan mengupdate tabel pasien, di mana kita akan mengubah nama pasien dengan ID pasien 3 itu menjadi nama Danar.
Nah, di sini seharusnya perubahan atau update itu tidak akan terjadi karena di sini kita menggunakan perintah rollback. Nah, langsung saja kita klik go. Di sini berhasil ya. Untuk selanjutnya kita call transaksi 3 tadi. Kita klik go. Nah, dan benar saja tidak terjadi perubahan apa-apa karena kita menggunakan perintah rollback tadi. Selanjutnya kita akan membuat contoh lagi transaksi keempat. Untuk kodenya kurang lebih seperti ini. Di sini kita akan menambahkan atau menginsert data dengan ID pasien ketujuh, dan di sini kita gunakan perintah rollback yang mana nantinya penambahan ID pasien ketujuh ini tidak akan masuk ke dalam tabel pasien, dan perintah selanjutnya kita akan mengupdate nama pasien menjadi Septin, di mana ID pasiennya itu 3. Dan di sini yang akan terjadi nantinya hanya perubahan nama Septin ini dengan ID pasien ketiga, namanya nanti akan menjadi Septin. Sudah berhasil membuat transaksi ketiga. Selanjutnya kita call transaksi 4 tadi. Nah, berhasil ya. Yang terjadi di sini, data dengan ID 7 tadi tidak masuk ke dalam tabel pasien, dan data dengan ID pasien ketiga ini namanya berubah menjadi Septin. Kita cek langsung di tabel pasiennya. Nah, ID pasien 3 ini berubah namanya menjadi Septin. Perintah ketiga ini adalah checkpoint. Checkpoint pada database ini bisa dianalogikan juga seperti checkpoint yang ada pada suatu game. Nah, contohnya itu jika seseorang sedang melakukan perubahan atau update data pada database dan tiba-tiba terjadi pemadaman listrik, maka data yang terakhir diubah itu akan otomatis tersimpan dan tidak akan hilang begitu saja. Dan pada akhirnya database atau proses pengeditan terakhir pada database tersebut akan tersimpan secara otomatis karena sudah menggunakan perintah checkpoint. Langsung saja kita buat dengan nama transaksi 5. Untuk kodenya seperti ini, kita akan memasukkan sebuah data pasien dengan ID pasiennya 7, dan kita buat di sini checkpoint atau save point-nya itu dengan nama point 1. Selanjutnya kita akan menambahkan data pasien lagi dengan ID pasiennya 8. Nah, di sini kita menggunakan perintah rollback atau kembali atau kita unduh ke save point 1. Nah, maka di sini data dengan data pasien ini tidak akan masuk ke dalam database, ke dalam tabel pasien. Selanjutnya di sini
ditambahkan lagi data dengan ID pasien 9, dan di sini kita tambahkan perintah commit yang mana nantinya yang akan tersimpan pada tabel pasien yaitu hanya ID pasien 7 dan data dengan ID pasien 9. Kita langsung klik saja go, dan sudah berhasil membuat transaksi 5. Kita call di sini transaksi 5. Nah, benar yang berhasil ditambahkan ke ID pasien itu hanya ID pasien 7 dan ID pasien 9. Untuk lebih memastikan benar atau tidaknya lagi, kita klik tabel pasien dan benar di sini yang terinput hanya ID pasien 7 dan ID pasien 9. Perintah yang terakhir yaitu trigger. Trigger di sini adalah perintah yang bisa melakukan aksi secara otomatis. Misalkan saat ada seseorang menambahkan, mengubah, atau menghapus data, maka trigger itu akan secara otomatis melakukan suatu aksi tertentu. Misalkan pada saat seorang pasien membeli obat sebanyak 5 buah, maka pada tabel transaksi akan ditambahkan data pembelian obat sebanyak 5 buah. Maka pada tabel obat secara otomatis akan berkurang stoknya. Untuk mencoba perintah trigger ini, sebelumnya kita harus membuat dua tabel baru, yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Kita akan meng-create tabel obat dengan format seperti ini. Sudah berhasil membuat tabel obat. Selanjutnya kita buat tabel transaksi obat. Untuk tabel transaksi obat kurang lebih seperti ini. Tabel transaksi obat kurang lebih seperti ini. Berikut hasil relasi dari tabel transaksi obat dan tabel obat. Selanjutnya kita akan menambahkan data pada tabel obat. Berikut data yang sudah di-insert ke dalam tabel obat. Lalu kita buat triggernya juga dengan klik triggers, create-nya triggers, dan namanya itu tg_jual. Pilih tabelnya transaksi underscore obat, time-nya itu after, event-nya itu insert. Untuk kodenya seperti ini, lalu kita klik go, lalu kita insert data pada tabel transaksi obat dengan value-nya itu 1, ID obatnya 2, lalu jumlahnya 5, total harganya itu 0. Dan kita klik go. Nah, harusnya jumlah dari ID obat 2 itu berkurang, stoknya 5. Jadi 15.
Nah, betul, ID obat 2 berkurang dari sebelumnya stoknya 20 menjadi 15. Untuk praktikum transaksi pada database ini saya rasa sudah selesai. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.